Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, Aina abi ya Rasulullah, bapak saya di mana? Dalam kitab Muslim kan ada, kata Rasul, abi wa abuka finnar. Ini orang mereka kan mengatakan bapaknya Kanjeng Nabi kan finnar. Padahal bapaknya Kanjeng Nabi kan hidup di zaman fatrah tidak ada Nabi. Dan bapaknya Kanjeng Nabi itu kan tidak menyekutukan kepada Allah. Selagi orang itu membaca la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, kan masuk surga. Jadi artinya orang tuanya Kanjeng Nabi kan akan masuk surga. Namun di hadis Muslim kan memang ada abi wa abuka finnar. Ini kan keterangannya orang Arab itu biasa ya ami padahal bukan pamannya, ya abi padahal bukan bapaknya. Abi di sini yang dimaksud yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, yaitu paman Kanjeng Nabi. Namun ini kan tidak boleh ditiru. Aina abi ya Gusato. Juga lagi ada cerita lagi, seperti kadang-kadang orang mendalil man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Ini kan harus tafsir bahasanya. Kalau baik kan tidak masalah, seperti puasa Asyura ya. Ada cerita orang Wahabi itu orang Yahudi itu bila mana istrinya haid, maka orang Yahudi tidak mencampuri istrinya dalam makan, minum, tidak duduk-duduk bersama, tidak tidur bersama, apalagi kumpul. Lantas ada sahabat yang usulnya itu ekstrim, ya Rasulullah, orang Yahudi kan kalau istrinya itu haid kan tidak dikumpuli, tidak dijimaknya. Bagaimana kalau kita ini biar berbeda dengan orang Yahudi, kalau istri kita haid dijimak saja ya Rasulullah. Ini kan usul nakal. Kanjeng Nabi wajahnya merah. Oleh dikit sahabat, Kanjeng Nabi marah. Sebab Kanjeng Nabi kalau marah itu wajahnya merah. Maka Kanjeng Nabi marah. Namun yang dimarah itu oleh Kanjeng Nabi setelah itu dikasih hadiah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Ini Kanjeng Nabi dalam mengatur kepada sahabat. Terus juga ada hadis lagi, misalkan saja bila mana istri kalamet isna kula syai'in, kata Kanjeng illa nikah. Kalau istri sedang haid itu silahkan berbuat apa terhadap istrinya saja illa nikah. Yang dimaksud ila nikah kan ilal jima. Ini kalau dimaknani ila nikah nanti dianggap kalau orang haid tidak boleh nikah, kan repot. Jadi itulah artinya mempelajari agama itu perlu melalui ulama. Kalau zaman-zaman dahulu, di zaman ulama salaf, itu tidak mempersoalkan tentang sanad. Soalnya jelas, gurunya jelas. Namun setelah waqa'a fitnah, terjadi bid'ah. Kadang-kadang ada hadis maudhu, lantas ulama pada waktu itu bertanya kepada orang yang meriwayatkan hadis, samu rijalakum lana, supaya disebutkan guru-gurunya itu siapa. Sebenarnya ada yang melibatkan min ahli sunnah wal jamaah, ini diambil hadisnya. Nanti ada yang melibatkan di ahli bidah, ini tidak diambil. Sehingga Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan al-isnad minad din, laulal isnad laqala man sa'a masa. Sanad itu bagian daripada agama. Kalau tidak dengan isnad, maka orang akan mengucapkan seenaknya. Nah inilah ciri khas pesantren punya sanad. Maka biasanya orang yang pikirannya ngawur, ucapannya ngawur, ngebom-ngebom itu kan syaratnya tidak jelas. Sedang gurunya ya YouTube itu, Google itu. Sekarang kita dihadapkan dengan kelompok radikal kan demikian ya. Misalkan saja Kanjeng Nabi dengan Jokowi bagus mana. Ini kan maknanya kan ihanah, pelecehan. Contoh saja Gusato dengan kambing bagus mana, ini kan melecehkan namanya. Al-Quran dengan Pancasila bagus mana. Inilah mereka, yaitu seenaknya sendiri sehingga rakyat kecil jadi korban. Maka dari itulah
yang bisa menghadapi mereka itu orang pesantren. Dulu saya diceritani bahwasannya di Subang itu masjid dikuasai oleh mereka, lantas orang Safar Ramadan masuk di situ, masjid kembali dikuasai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itu misalkan saja tim Safar Ramadan, bila mana ada masjid-masjid negara yang dikuasai mereka, ini supaya kita memasuki ke sana dengan berhubungan dengan aparat setempat dan lain-lain. Jadilah juga sekalian menjaga agama, itu ala akidah di Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana di era sekarang ini yang diharapkan bisa membela Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang pesantren. Yang bisa menjaga negara juga orang pesantren, yang bisa menanggulangi paham-paham radikalisme itu adalah orang pesantren. Dan juga kita dihadapkan lagi ini masalah ini, yaitu ke depan kita repot ya. Repotnya itu masalah narkoba sudah merajalela. Kadang taman SD, masih SD sudah pernah pil-pilan sehingga di pondok terus dia bisa kambuh. Terus juga yang repot lagi ya, baru-baru ini ada riset ya, yaitu di sekitar Jakarta ya. Ini anak-anak pelajar sekitar 70% tidak perawan dan tidak jaga. Ini kan repot, nanti kalau mereka mondok kan repot itu. Jadi itulah tantangan pesantren nanti lebih berat ya. Masalah narkoba, masa pergaulan bebas, sebab orang-orang yang merasa tidak mampu mengatasi anaknya, mendidik anaknya itu ditaruh pesantren. Ada pesantren lagi anak itu macam-macam, sehingga saya pernah didatangi oleh guru dosen IPB IPB Bogor. Dia akan mondokkan anak. Namun untung orang tuanya itu menyampaikan kepada saya bahwasanya anaknya kena kasus narkoba. Ini kan sarafnya akan rusak. Orang yang demikian disuruh belajar tidak bisa, orang demikian suruh kerja juga tidak bisa. Inilah yaitu tantangan pondok ke depan, itu lebih berat. Sebab kadang santri pernah narkoba ya, kadang santri tidak jaga dan tidak perawan. Maka itulah kita harus kerjasama. Mudah-mudahan Lirboyo tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting alhamdulillah bifadlillah ya, semuanya itu Lirboyo itu kelangsungannya tergantung faktor internal, yaitu kerukunan keluarga. Selagi keluarga itu rukun, bisa bekerja sama, insyaallah Lirboyo masih bisa eksis. Sekian, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sallallahu min nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sami'tu nabiyuka Muhammadun wa anta musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waghfirna wa yawmal jannah mal abrar ya aziz ya ghafar wajirna wa minan nar. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika wa taqwa warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Rabbana taqabbal. Allahumma awsil thawaba ma qara'na. Allahumma ighfir lahum. Wassalamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. خمسة أطفي بها والوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. خمسة أطفي بها والوباء الحادمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بها والوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأولين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر سر الفاتحة. Ya, saya ucapkan kepada para bapak guru